Jadi kita berhadapan pada situasi di mana kemampatan dan harapan itu tidak bisa ada lagi. Jadi kemampatan terjadi, harapan tak ada lagi. Tio nih, naikin 1 oktav analisismu. Ngapain Gibran, Jokowi? Kita udah tahu itu. Kita naikkan 1 oktav. Ya. Okay. Mari. Lama tak terlihat di berbagai forum diskusi besar, banyak publik yang sempat berkesimpulan kalau Rocky Gerung akhirnya sudah dibungkam oleh kekuasaan. Tapi benarkah singa podium itu telah kehilangan taringnya? Jawabannya ada di video ini. Kali ini, Mahfud MD membuka ruang diskusi di salah satu universitas tertua di Indonesia, yaitu UII. Ia tidak sendiri. Rocky kembali muncul dan duduk satu panggung dengan sejumlah tokoh, termasuk para aktivis 98. Tio, sosok mahasiswa yang dikenal lewat keberanian dan kalimat-kalimat tajamnya, yang belakangan ini kerap membuat kuping penguasa merah. Ketika narasi filsafat Rocky bertemu dengan energi pergerakan Tio di satu meja, apa yang mereka diskusikan? Berikut ini videonya. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah itu tidak hanya dibuat, tetapi terus-menerus dipertahankan dan diperbesar. Kita punya memori yang begitu luar biasa, misalnya ya, tentang putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang membuat Gibran bisa jadi wapres hari ini. Mana mungkin kita percaya bahwa orang yang namanya Prabowo Subianto akan menegakkan hukum, sementara wakil presidennya saja itu cacat hukum. Oke, orang boleh berharap, barangkali itu hanya strategi untuk memenangkan Pilpres. Tapi sesudah memenangkan, maka dia akan membangkitkan keadilan itu. Tapi apa yang dilakukan di hari pertama Prabowo Subianto berkuasa? Dia mengangkat Teddy sebagai seskap, yang itu jelas-jelas melanggar undang-undang TNI. Sesudah tahu itu melanggar, bukan Teddy yang dicopot, tapi undang-undangnya yang diubah. Saya punya tesis begini, kalau kekuasaan hari ini sejak mau berkuasa saja itu rela menghalalkan segala cara, mana mungkin selama 5 tahun dia berkuasa, dia akan pakai etika. Maka hanya ada 2 jenis manusia, Bang Rizal, yang berbaik sangka pada penguasa. 1, orang bodoh. Yang kedua, orang yang turut menikmati kekuasaan. Saya harus apresiasi pada UII, karena secara tegas menolak untuk mengelola SPPG. Teman-teman, tepuk tangan dong. Mana Pak Rektor tuh? Menolak mengelola SPPG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik, karena SPPG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Seseorang itu hari-hari ini sedang sangat gelisah. Dan kita tunggu akibat dari kegelisahan dia secara psikologis. Seorang yang gelisah artinya dia memikirkan sesuatu yang tidak mungkin diatasi. Secara psikologis begitu. Kalau risiko bisa dihitung. Economic of risk itu bisa dihitung kan. Tapi kalau uncertainties bagaimana hitungnya? Dan kita sekarang ada di dalam kondisi uncertainties. Bukan sekedar karena volatilitas rupiah. Yang volatile itu rupiah bukan dolar ya. Jadi kondisi ini mengingatkan kita pada situasi di 98. Ketika psikologi yang sama dihadapi oleh Soeharto. Lalu diambil keputusan step down. Lalu kita tepuk tangan. Padahal tepuk tangan kita itulah yang merusak arah gerakan mahasiswa pada waktu itu. Bertahun-tahun saya bolak-balik Jakarta, Bandung, bahkan saya nongkrong cari kosan di samping Wirogunan karena saya lagi bikin pledoi anak-anak yang ditangkap karena jual buku Pramudia Ananatur. Jadi kita ingat sebelum reformasi, ideologi masih ada revolusi. Di otak kita itu begitu pada waktu itu. Tiba-tiba kata yang muncul reformasi. Kata yang lebih lembek dari revolusi itu. Revolusi artinya perubahan kimia, perubahan kualitatif total. Reformasi itu perubahan fisika. Perubahan ciri-cirinya aja tuh. Jadi kita gagal mempertahankan genealogi dari gerakan ini sebetulnya. Bahkan terakhir kata reformasi itu dianggap terlalu berbahaya. Lalu ada partai pakai istilah restorasi. Bukan lagi reformasi, apalagi revolution. Jadi ide itu ada di kita terus. Anda nyanyi tentang darah juang, tentang ibu segala macam itu. Dasarnya adalah energi untuk melakukan revolution pada 98. Lalu pertanyaannya, kita udah keluar nggak dari otoritarianism Orde Baru?
Kan kita mengalami transisi demokrasi yang diterangkan panjang lebar dalam teori-teori semester 1 FISIP, teori transisi demokrasi. Kalau kita pakai teori itu, transisi artinya ada yang keluar dari untuk masuk ke. Kan itu namanya transisi kan? Keluar dari untuk masuk ke. Itu namanya transisi. Yang terjadi sekarang kita baru keluar dari. Dan belum berani masuk ke. Kita keluar dari rumah otoritarianisme, Orde Baru. Tidak berani masuk ke rumah demokrasi. Karena di depan kita lalu lalang tentara. Lalu lalang parcok. Kan itu. Gambarannya kan begitu tuh. Jadi kita baru keluar dari rumah Orde Baru. Belum masuk ke rumah demokrasi. That's logics. Apa jembatan dari rumah Orde Baru nyebrang ke rumah demokrasi? Ya revolusi. Tapi kata itu kita cegat di otak kita sehingga mulut kita tidak mengucapkan. Karena dianggap revolusi itu adalah kiri. Padahal negeri ini didirikan oleh mereka yang berpikir kiri. Siapa yang nggak berpikir kiri di awal kemerdekaan? Cokroaminoto, Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, Nasir bahkan Soekarno. Kan semua pemikir kiri. Lalu kenapa kita takut? Do speak left politics. Yang berani ngomong itu cuman Pak Rektor tadi. Itu pun dia mesti poles dalam bentuk puisi. Supaya nggak kena delik. Padahal kita sekarang mengalami gejala creeping militarism. Tadi saya baca berita. Pak Syafri, Jenderal Syafri bicara. Di mana depan DPR apa di mana? Kehadiran tentara yang 600 batalion itu sudah menurunkan tingkat kejahatan begal 50%. Secara fakta mungkin iya. Tapi bukankah urusan Kamtipmas itu urusan polisi? Ngapain tentara ngurusin begal? Kan ada ketakutan di masyarakat. Jadi produksi ketakutan menghasilkan implikasinya ada tentara mesti ada di setiap gang. Bukan begal. Saya akan merasa aman kalau di kampung ini setiap sudut 20 meter ada tentara di situ. Benar rasa aman. Tapi itu rasa aman palsu karena saya justru khawatir ada apa, kenapa saya dijaga itu. Rasa aman itu timbul dari persahabatan mereka yang mampu menghidupkan deliberatif demokrasi. Logiknya begitu. Jadi, oke tadi betul. Ada yang merangkak, ada yang ada creeping militarism. Merangkak diam-diam. Dia hanya bisa dihentikan oleh masyarakat sipil melalui doktrin the supremacy of civilian value. Yang supreme dalam demokrasi bukan orang sipil, tapi nilai sipil. Di dalam nilai sipil, tentara harus ikut nilai sipil itu. Kecuali ada perang, maka kita kasih legitimasi untuk pegang senjata. Tanpa itu, tanpa ada perang, tentara nggak ada legitimasi. Karena dia alat pertahanan negara, bukan alat Kamtipmas. Kita mau hasilkan kembali demokrasi itu. Jadi, untuk menghentikan tadi Pak Mahfud tahu apa aja kasus itu tentang hukum. Hukum itu sekarang, orang baca hukum itu, sebenarnya nggak ada fakultas hukum di sini. Yang ada fakultas undang-undang. Anda cuma diajar baca undang-undang. Anda tidak pernah belajar hukum kan? Anda membaca black letter of law, namanya undang-undang. Tulisan hitamnya tuh. Hukum harus dibaca. Di antara black letter itu, baris pertama dan baris kedua ada spasi putih. Itu yang namanya hukum. Yang mesti ditafsirkan. Kalau itu nggak ada, kita diajak sekedar untuk menghafal-hafal undang-undang. Dan lembaga-lembaga pengadilan kita, di dalamnya tidak ada lagi keadilan. Yang ada di situ adalah under table transaction. Jadi peradilan kita berubah menjadi black market of justice. Pasar gelap keadilan. Pasal ada harganya, koma ada harganya tuh. Jadi kita balik pada ide tadi, kita ingin kembalikan energi aura reformasi yang pertama kali didalilkan oleh mahasiswa, didalilkan oleh masyarakat sipil, didalilkan oleh NU, didalilkan oleh Muhammadiyah. Tapi sekarang kita nggak lihat ada persekutuan akal sehat di antara bahkan lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan kita yang besar-besar kan Muhammadiyah dan NU tidak lagi mengasuh teologi karena mereka sibuk mengasuh geologi, tambang.
Itu yang terjadi itu. Jadi memang ada pelemahan masyarakat sipil. Jadi alasan pertama adalah kuatkan kembali forum-forum semacam ini. Bahwa akan diincar, akan diinteli segala macam, nggak ada soal. Tetapi diucapkan supaya bis yang mogok itu bisa didorong kembali oleh pikiran itu. Supaya supirnya itu tahu bahwa dia diminta untuk menghasilkan dan membela dan bahkan memproduksi di argumentative society. Kita semua ini hidup di dalam kondisi tanpa argumen. Akibatnya apa? Kita jualan sentimen akhirnya kan. Jadi keadaan negeri ini mengalami dua kendala. Pertama, gagal memperlihatkan jejak kiri dalam upaya untuk melakukan perubahan tuh. Jejak pikiran kiri itu. Yang kedua, kemampuan kita untuk produce argumen. Gak ada, kita nggak lihat. Talk show itu isinya kan omong kosong tuh. Kecuali terus terang. Tepuk tangan buat Rocky dong. Jadi balik lagi pada itu adalah urusan kita bersama. Kita mau perkuat masyarakat sipil ini. Supaya kita bisa pada akhirnya, kalau diajak diskusi oleh supir bis itu, kita nggak mau diskusi. Kita mau berunding. Makasih. Saya ingin menanyakan, tadi kan dijelaskan bahwa negara kita sedang mogok atau republik sedang dol. Nah, di dalam bukunya Tan Malaka, kalau nggak salah berjudul Menuju Republik Indonesia. Nah, itu dijelaskan di highlight-nya adalah tiap-tiap pergerakan itu hal yang paling penting adalah kesadaran. Nah, saya ingin langsung menanyakan kepada Bung Rocky sebagai pengamat politik. Sebenarnya kalau kita lihat dalam internal dalam pemerintah, kesadaran apa Bung Rocky? Pemerintah bisa seroboh itu. Yang kedua, kesadaran apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa yang di era sekarang, era miskomunikasi, misinformasi dan lain sebagainya. Mungkin itu, Bung. 2 pertanyaan ya. Oke, Rocky yang kedua bisa juga dijawab nanti oleh Tio yang buat mahasiswa. Silakan, Rocky. Ini semua akhirnya mengutip Tan Malaka tuh. Kenapa nggak ngutip Nawacita? Satu waktu, mungkin 10 tahun lalu, saya nyebrang dari Kamboja ke Vietnam. Ikutin Sungai Mekong itu, masuk ke gorong-gorong Vietcong. Lalu saya cari cara supaya tiba di Vietnam Utara. Saya tiba di Mausoleum Ho Chi Minh. Masuk di situ, di sebelah kanan ada pondok kecil itu. Rupanya itu pondok tempat Ho Chi Minh minum kopi luwak. Sambil membaca di situ. Ada beberapa buku di situ. Lalu ada foto, saya lirik sedikit. Profilnya itu, tiba-tiba kayaknya saya kenal orang itu. Tan Malaka. Yang lagi bertengkar dengan Antonio Gramsci, pemimpin Partai Komunis Italia, di forum internasional. Jadi Anda bayangkan, nama yang Anda sebutkan tadi, itu tahun 20-an, sudah bertengkar dengan pemimpin komunis Italia. Bertengkar argumen tentang masa depan dunia itu. Sementara pemimpin kita hari ini, tunduk pada Donald Trump. Ada kontras historiografi atau bahkan historicism di situ. Jadi yang Anda tanya sebetulnya bagi saya, kenapa Anda akhirnya pergi pada sumber-sumber awal Republik ini? Untuk mencari ide tentang Republik, tentang masa depan, tentang visi diplomasi itu. Jadi urgensi itu ada di kita. Kita ingin ada argumen di dalam pertengkaran politik. Tan Malaka mengajarkan kita cara berargumen dengan logic, dialektik, and materialism. Tapi kenapa itu nggak diajarkan di fakultas? Anda ingin cari tahu sesuatu, Anda buka artificial intelligence. Dan artificial intelligence akan menjawab dengan cara dungus karena pertanyaan Anda dungu. Kan Anda tidak berdebat dengan si AI, Anda cari informasi. Padahal Anda bisa berdebat dengan AI. Jadi komunitas akademis kita itu adalah penunggu informasi. Konsumen demokrasi, bukan produsen demokrasi. Demokrasi diproduksi melalui pertarungan pikiran, itu intinya. Dan Tan Malaka relevannya adalah tetap dicari sebagai sumber awal untuk menikmati keindahan pertengkaran. Tan Malaka menulis
Walaupun kalau saya kasih kritik, judulnya itu kontradiktif. Madilog materialisme, dialektika, logika. Dialektika itu menghasilkan kontradiksi. Artinya pertentangkan untuk membatalkan. Logika justru menghilangkan kontradiksi. Tetapi buku itu dipakai hanya untuk menerangkan bahwa Indonesia ke depan itu memerlukan cara berpikir untuk menguji politik dengan prinsip-prinsip Marxisme. Dialektika, logik. Kita kosong. Dalam perdebatan apapun dari parlemen sampai dapur SPPG nggak ada pembicaraan tentang dialektika tuh. Padahal untuk menghasilkan nutrisi yang bagus mesti ada dialektika antara emak-emak dan supply, antara guru dan murid. Untuk paling tidak ada bicara tentang apa artinya nutrisi itu, apa artinya stunting itu. Kita konsumsi sesuatu tanpa kita sadar bahwa yang kita konsumsi sebetulnya tidak kita tahu apa isinya itu. Jadi produce argumen itu intinya. Dan kita ingin kembalikan politik argumentasi itu ke dalam kampus. Itu saya kira yang membuat kita percaya bahwa berterus terang akan menghasilkan kegelapan baru. Bukan terang baru. Supaya kita bisa hidupkan lagi lampu pikiran yang lebih terang. Demikian seterusnya. Saudara tahu persis bahwa krisis ini sebetulnya terjadi secara sistematis dalam dunia politik. Tetapi begitu mudah dimaklumi. Kita udah berlangsung nih lebih dari 1 dekade ini krisis politik. Dinasti politik, oligarki, kartel, dan seterusnya dimaklumi sebagai peristiwa hal yang biasa. Dan hari ini juga makin mengerucut bahwa krisis ekonomi ketemu krisis politik. Itu adalah penanda bagi buat kita semua menerjemahkan ulang tentang reformasi. Saya rasa tidak bisa kita mentolerir dengan cara-cara sifatnya administratif. Hari ini banyak orang desa mengeluh. Saya kebetulan memiliki studi dan perhatian soal politik desa. Dana desa sekarang makin mengecil. Terus kemudian dana pendidikan juga makin mengecil. Saya rasa jika proses ini terus menerus, maka kebangkrutan demokrasi ini dianggap hal yang biasa. Menurut saya, kita harus juga ingatkan kembali. Ruang masyarakat sipil sebetulnya kesempatannya makin terbuka jika kita memanfaatkan teknologi, informasi, dan ruang kebebasan ini harus diisi dengan memastikan ada agenda roadmap yang jelas untuk memastikan reformasi bisa berjalan. Tanpa itu tidak akan pernah dan kita harus evolusi. Kita tidak boleh sekedar berhenti logika kata-kata yang hanya sekedar mengalirkan. Faktanya terjadi penindasan dan praktek. Penindasan itu terjadi di bawah. Usul saya, perguruan tinggi harus merumuskan agar dilakukan repolitisasi demokrasi. Kembalikan demokrasi pada ranah politik. Politik adalah keterampilan orang untuk mempengaruhi. Mempengaruhi kekuasaan, mengontrol kekuasaan. Hari ini tidak pernah ada apa yang disebut dengan oposisi. Semuanya dibungkam. Tapi apakah kita memaklumi, diam, semata-mata melihat itu? Tidak. Ada banyak kasus no viral, no justice. Kita perlu menjemput itu. No viral, no justice itu artinya rakyat bisa diperhatikan jika bersuara dan publik perlu kontrol. Itu artinya jika tidak ada kontrol publik, tidak ada oposisi, maka demokrasi makin bangkrut. Saya kira pesan pentingnya itu dan saya berharap ruang ini harus diisi. Saya percaya anak-anak muda yang kemarin itu teman-teman underestimate ya. Pemilu 2004 dianggap generasi gemoy, terus dianggap strawberry. Tetapi anak-anak muda sekarang memiliki kemampuan, kecerdasan mereka. Peristiwa kemarin tahun 2025 ketika ketegangan politik mereka tampil dan berperan itu. Nah karena itu Tio saya kira adalah bagian dari sekian banyak gerakan yang kita tidak perlu harus menghakimi. Tetapi justru mendorong agar inisiatif-inisiatif ini terus tumbuh berkembang. Saya kira selain kita perlu melakukan repolitisasi demokrasi, kita perlu memperkuat kembali oposisi. Karena dengan oposisi itu demokrasi akan sehat. Saya percaya masih banyak PR, kita terus-menerus mengalami defisit. Saya rasa juga kalau kita 28 tahun reformasi ini bukan meromantisasi, tapi menilai ulang mengenai capaian-capaian yang sudah ada. Dan kecenderungan bangkrut dan merosot itu karena apa? Intinya kita menyesalkan kenapa gagasan awal revolusi itu dibatalkan oleh keraguan-raguan kita untuk melangkah satu kali dari sistem otoriter pergi pada demokrasi. Kan itu. Jadi ada fiksasi di kepala kita. Apa yang mendorong kita? Nggak ada. Ya oposisi. Iya oposisi artinya berdiri di kiri. Dan nggak ada yang mau berdiri di kiri. You duel dengan argumen tuh. Coba bikin blok politik kiri coba. Takut. Baca Tan Malaka. Masuk kafe pakai La Sportiva. Padahal nggak pernah naik gunung. Pamer-pamer La Sportiva. Akibatnya kafenya dikasih pasir, kerikil supaya kelihatannya itu
sepatunya berguna kan. Jadi mental block itu ada di kita itu. Sejarawan, analis politik, mengucapkan ulang apa yang ada di koran. Marah ke segala arah, artinya marah tanpa arah. Baik, kita ketemu malam ini paling tidak untuk menyatukan keresahan, menyatukan kegelisahan, menyatukan bahwa Indonesia ini harus diselamatkan. Dengan kata lain, sudah tidak ada harapan dengan pemerintah. Kita sudah tidak bisa lagi, sudah hampir 2 tahun, belum ada tanda-tanda di semua aspek membaik. Hukum makin otoriter, disalahgunakan, dimanipulasi, ekonomi ambruk, kehidupan sosial saya lihat juga tidak makin kohesif, makin tertata gitu ya. Dan seterusnya. Lalu kita berkumpul hari ini karena kita masih punya harapan agar Indonesia ini kita selamatkan dari situasi ini. Oleh sebab itu, ya kita bukan sia-sia untuk bertemu dalam satu forum kecil atau besar, dimanapun. Karena ini kita sedang akumulasikan, meninggikan kapital untuk melakukan kalkulasi-kalkulasi bagi kepentingan membangun Indonesia yang lebih baik. Apakah bentuknya revolusi atau kata Rocky tadi melakukan, ya bikin blok oposisi. Ya sekarang ini barangkali kita ini sebetulnya secara tidak sadar meskipun tidak dideklarasikan, kita sedang membangun blok itu. Rasanya kita sudah tidak lagi punya harapan pada reformasi. Karena sejak Prabowo Gibran terpilih, sejatinya reformasi telah mati. Dan jangan pernah kita mungkin berharap, mana mungkin kita berharap, akan ada penegakan hukum atas pelanggar HAM ketika yang pertama akan dipanggil oleh penegak HAM adalah presiden kita hari ini. Jadi kita berhadapan pada situasi di mana kemampatan dan harapan itu tidak bisa ada lagi. Jadi kemampatan terjadi, harapan tak ada Ini lagi. Tio nih, naikin 1 oktav analisismu. Ngapain Gibran, Jokowi? Kita udah tahu itu. Kita naikkan 1 oktav. Oke. Mari kita pandang ke depan. Apa yang mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Situasi hari ini, tadi sudah disebutkan, ada pertemuan antara krisis politik dengan krisis ekonomi. Krisis politik itu ditandai dengan pemilu tidak demokratis, lembaga negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sekaligus ketidakpercayaan publik pada pengelola negara. Dan itu semua sudah terjadi. Kita menunggu satu hal untuk sampai pada puncaknya, yaitu krisis ekonomi. Kita sudah rasakan bahwa krisis ekonomi sudah masuk pada fase takbiratul ihram. Sudah masuk pada rakaat pertama, ditandai dengan dolar yang naik, yang tidak dipahami oleh negara, pengelola negara, bahwa itu adalah tanda-tanda betapa gagalnya ia dalam mengelola ekonomi kita. Prabowo boleh bangga pada MBG, tapi kita cek fakta di lapangan bahwa ide soal MBG tidak pernah terjadi hari ini. Ide soal multiplier effect tidak terjadi hari ini. Saya rasa momentum kita untuk menyempurnakan gerakan ada di depan mata. Dan itu memang dimulai dari pengkonsolidasian ide kita tentang kenapa perubahan itu harus ada. Kerusakan yang telah diciptakan oleh Soeharto dalam 32 tahun, itu dikalahkan oleh Jokowi dalam 10 tahun. Kerusakan yang diciptakan oleh Jokowi dalam 10 tahun, itu dikalahkan oleh Prabowo dalam 1 tahun. Kita semua pernah lakukan kesalahan. Memilih pemimpin bodoh adalah kesalahan. Tapi membiarkannya terus berkuasa adalah kebodohan. Jadi kapan kita hentikan Prabowo Gibran?